Apanya yang mau dijual, organ apanya? Misal ginjal gitu mau jual tuh gitu, bilang lokasinya di mana, Iya. tapi dia tidak balas. Selain ginjal apa lagi? Ah, jantung, Apa lagi? paru-paru, hati. Itu semua. Daging tok ya. Itu tarifnya. Woi, ini kau culik dulu, baru kau hubungi itu orang atau kau hubungi orang? Kan belum ada deal sama yang mau ambil barang itu. Kan belum ada deal. Kenapa kok bisa menculik? Kan belum deal. Belum ada deal sama dia misalnya. Iya. Kan belum dia bilang tuh kapan dia mau. Kok jual? Kenapa kok buang akhirnya? Karena situ panik situ, karena dia nggak balas, lama tuh. Oh, enggak ada jawaban dari si calon pembeli. Iya. Berarti ini kau culik-culiknya anak baru kau hubungi itu orang yang mau beli. Itu kenal itu website dari mana? Ya jelas yang beda itu website atau apa itu aplikasi. Anjir, ada berita serem banget. Gue bacanya sampai bulu kaki gue merinding. Ada 2 orang anak di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Maros. Usianya baru 17 dan satu lagi 14 tahun. Mereka kedapatan membunuh seorang bocah usia 11 tahun. Lo tahu nggak kenapa mereka ngebunuh orang ini? Karena ginjalnya mau dijual. Anak-anak ini nih, para pembunuh ini mendapatkan informasi soal jual beli organ tubuh itu dari internet. Katanya menurut 2 bocah yang membunuh ini, di internet itu ada satu informasi bahwa harga satu ginjal itu 80.000 US dollar. Jadi kalau dirupiahkan bisa sampai 1,2 miliar rupiah. Di kepala anak-anak kecil itu ini duit semua. 1,2 miliar tinggal jualan ginjal. Mungkin dia pikir ya, kalau udah berhasil menjual ginjal korbannya, ia bisa hidup seperti keluarga Hatta Halilintar. Bisa main jet ski sepuasnya sambil ngegendong-gendong orang, atau bisa membangun rumah seluas rumahnya Rafathar yang ada kolam renangnya sehingga dia bisa miara kecebong di situ. Berdasarkan informasi dari internet itulah ia menculik seorang korban anak 11 tahun di depan sebuah minimarket, lalu kemudian mengajak kawannya untuk ikut aksinya. Korban tadi yang usia 11 tahun itu dibunuh begitu saja, dibanting kepalanya sampai mati, tengkoraknya pecah. Sampai di sini gue udah ngerasain kegilaan pada 2 bocah gemblung ini. Membunuh korban dengan alasan mau menjual ginjalnya. Pembunuhannya dieksekusi sendiri. Dia pikir mau jual ginjal orang kayak mau jual empelak ayam di pasar. Ayamnya disembelih, lalu rempelaknya diambil begitu saja. Cukup potongnya pakai pisau dapur bekas potong bawang. Ini gila banget. Mereka nih ya, ketika setelah ditangkap polisi menceritakan sehabis membunuh korbannya, terus ada persoalan baru. Kenapa? Ketika mereka cari-cari di tubuh korbannya, ternyata mereka nggak tahu letak ginjal di bagian tubuh yang sebelah mana. Mereka juga nggak tahu bentuk ginjal seperti apa, fungsinya buat apa. Jadi karena nggak tahu itulah akhirnya korban yang sudah terlanjur mati itu digulingkan begitu saja di sungai, di bawah jembatan, ginjalnya gagal diambil, tapi nyawa korban sudah berhasil dicabut. Sudah dipasih itu belum menunya anak orang? Sudah ambil itu ginjalnya. Kenapa? Hah? Tidak ada bongkar? Anda tahu di mana itu jantung, tidak tahu namanya? Aduh. Jadi kamu ikut apa? Aku membantu dulu Pak. Membantu. Membantu ya. Kamu kenal ini? Kamu tinggal mana? Rumah? Hah? Apalagi ketika ia sudah berhasil membunuh korbannya, kemudian situs yang tadinya menjelaskan informasi tentang jual beli organ tubuh itu ternyata udah nggak bisa diakses. Gila deh, udah terlanjur membunuh. Situsnya nggak bisa dibuka. Lalu mereka nggak tahu lagi harus ngapain dengan jenazah korbannya, dengan mayat korbannya. Kita tentu saja miris mendengar kegilaan seperti ini. Pertama,
Ini persoalan serius. Bagaimana mungkin sebuah informasi jual beli organ tubuh hadir di internet dan gampang diakses oleh anak-anak, gampang dibaca oleh anak-anak. Ini kan problem yang harus menjadi perhatian. Minimal pihak Kominfo harus memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Kedua, gimana sih mereka bisa berpikir bahwa menjual ginjal itu adalah gerakan atau cara segitu mudahnya? Padahal ya, pelajaran biologi aja mereka gue rasa nilainya jeblok. Buktinya mereka nggak tahu di mana letak ginjal dalam tubuh kita. Ketiga, ini yang paling miris. Lo bayangin ya, anak-anak usia belasan tahun itu sudah tergiur dengan iming-iming duit miliaran. Sehingga kemudian mereka menjadikan dirinya sebagai algojo yang tanpa perasaan. Duit gampang itu atau pikiran yang mereka perkirakan mencari duit sebanyak itu dengan cara gampang telah merusak jiwa dan mengikis rasa empatinya terhadap korban. Mereka jadi seorang psikopat, lebih gila, lebih kejam dari vampir. Dorongan mau dapat duit dengan cara instan dan keji telah meracuni diri mereka. Bahkan mengubah mereka dari sekedar anak-anak kemudian menjadi iblis biadab. Dari tindakannya kita juga tahu bahwa anak-anak ini emang tergolong anak tolol kelas wahid. Mereka nggak ada pengetahuan sama sekali bahwa proses transplantasi ginjal itu adalah sesuatu yang rumit, butuh keahlian dokter bedah level tinggi, butuh teknologi tinggi. Bahkan nggak semua dokter bedah bisa melakukan transplantasi ginjal begitu saja. Lah ini dua bocah gemblung yang harusnya masih sibuk sama lato-lato, mau so-soan ngambil ginjal seorang anak untuk dijual. Apapun ketololan dan kegilaan kasus ini, yang pasti hal ini benar-benar terjadi di Indonesia, terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Membuat orang marah, saking orang marah pada akhirnya masyarakat di sekitar rumah korban dan rumah pelaku mendatangi rumah pelaku lalu merusak rumah itu hancur lebur karena kemarahan orang, karena kegilaan ini. Anak-anak ini telah menjadi iblis pembunuh karena imajinasinya tentang duit plus ketololan mereka yang masuk dalam kategori ketololan kelas super. Tunggu. Gue mau nanya, sebetulnya ya, lo pernah mikir nggak idenya dari mana? Sehingga anak-anak ini bisa mengambil langkah membunuh seorang korban untuk dijual ginjalnya. Oke, informasi soal jual beli ginjal ada di internet. Tetapi pikiran yang berkembang bahwa mereka bisa dengan mudah menjual ginjal orang begitu saja, itu dapatnya dari mana? Itu idenya datang dari mana? Gue nggak tahu, yang namanya ide orang, pikiran orang pasti macam-macam. Yang gue khawatirin, ide seperti ini dia dapatkan dari bercandaan-bercandaan hari-hari kita. Bercandaan orang dewasa yang normal nih. Kan sering nih kita denger nih, kita bercanda, waduh gue lagi gak punya duit nih, gue mesti jual ginjal dulu nih. Kita tahu itu cuma bercandaan, tapi di telinga anak-anak tolol, bercandaan itu bisa saja diartikan sebagai tips praktis untuk menjadi kaya raya tanpa kerja keras. Gue rasa ya, orang yang ketika dewasa suka minum pipis onta langsung dari sumbernya. Ketika kecil cara berpikirnya juga sama dengan dua bocah gemblung ini. Dia nggak bisa mengembangkan pikirannya secara rasional. Dia mau cari duit gampang, mau cari cara yang gampang untuk mendapatkan manfaat. Akhirnya kita sebagai orang-orang tua normal, orang dewasa normal melihat kasus ini dengan perasaan yang masgul. Ada banyak kegilaan di sekitar kita. Karena itu kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, adik-adik kita untuk terbiasa berpikir rasional. Sebab kalau rasionalitas mereka tidak terus diasah,
Akibatnya mereka menjadi anak-anak tolol kelas super tadi. Jual ginjal itu kayak jual rempela ayam. Korbannya dibunuh dulu, lalu digorok orangnya, ginjalnya diambil, dijual kayak jual daging ayam di pasar. Gue Kogut tadi. Terima kasih.